Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aliran Pemikiran Politik Periode Demokrasi Liberal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, Leni Anindita, 2010 832009. Yang kedua, Divina Amelia Syafitri, 2010 832027. Yang ketiga, Harisa Kurnia Al-Haq, 2010 831009. Yang keempat, Muhammad Hafidz Henry, 2010 833005. Dan yang terakhir, Muhammad Saif Al-Islam, 2010 832010. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan aliran politik periode demokrasi liberal tahun 1949 sampai dengan tahun 1959. Sistem pemerintahan yang dianut pada masa demokrasi parlementer yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara atau voting yang digunakan dalam pemilihan umum, mosi, dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Periode 1949 sampai dengan tahun 1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. Dua partai terkuat pada masa itu seperti PNI dan Masyumi silih berganti memimpin kabinet. Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Masa pemerintahan kabinet tidak ada yang berumur panjang, sehingga masing-masing kabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan seluruh programnya. Keadaan ini menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal menggunakan sistem multipartai yang memicu terjadinya persaingan antar fraksi politik di parlemen untuk saling menjatuhkan. 1. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa demokrasi liberal yaitu Presiden hanya bertugas menjadi kepala negara, bukan menjadi kepala pemerintahan. Kegiatan pemerintahan dilakukan oleh menteri, Perdana Menteri dan Kabinet bertanggung jawab terhadap parlemen atau DPR, dan sistem pemerintahan yang berjalan yakni parlementer. 2. Kabinet pada masa demokrasi liberal. A. Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan gabungan antara Masyumi dengan Partai Indonesia Raya atau Parindra, Partai Katolik, Parkindo, dan juga PSII. Muhammad Natsir merupakan Perdana Menteri pertama kali di Indonesia yang berasal dari Partai Masyumi. Beliau didukung oleh Muhammad Roem, Asad, Juanda, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan Sumitro Jojo Hadikusumo. Pada masa Kabinet Natsir, perekonomian Indonesia mencapai masa paling jaya. Kabinet Natsir mulai runtuh saat Hadikusumo dari PNI mengajukan mosi tuntutan supaya pemerintah mencabut PP nomor 39 tahun 1950 mengenai pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. B. Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman merupakan gabungan antara PNI dan juga Masyumi. Soekarno mendeklarasikan Sukiman dari Masyumi dan Suwirjo dari PNI. Program dari Kabinet Sukiman yaitu menyempurnakan alat-alat kekuasaan negara, menciptakan dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka waktu yang pendek dan juga panjang, menuntaskan persiapan pemilu dan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah, menyiapkan undang-undang mengenai pengakuan serikat buruh, melaksanakan politik luar negeri sistem bebas aktif, dan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia sesegera mungkin. Selanjutnya, lanjutan Kabinet Sukiman. Ketiga, keputusan kontroversial yakni keputusan Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo menyetujui perjanjian Mutual Security
atau MSA dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Guggenheim. Keempat, Sunarjo dari PNI berasumsi bahwa Ahmad Subarjo melanggar politik luar negeri bebas aktif. Akibatnya Ahmad Subarjo mengundurkan dirinya. Selanjutnya, Kabinet Wilopo. Pertama, gabungan antara PNI dan Masyumi. Kedua, berlakunya sistem zakon kabinet terdiri dari menteri-menteri ahli dalam bidangnya. Yang ketiga, berbagai permasalahan yang terjadi seperti krisis ekonomi sebagai anjloknya ekspor-impor yang tidak terkendali, timbullah gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang membahayakan keutuhan bangsa. Terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, yakni peristiwa perselisihan internal dalam lingkungan TNI karena tidak kompaknya TNI. Keempat, kedudukan Kabinet Wilopo semakin tidak seimbang atau stabil ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa. D. Kabinet Ali Sastromijojo pertama. Gabungan antara PNI dan NU, Masyumi memilih menjadi bagian oposisi. Yang kedua, Soekarno menyuruh Ali Sastromijojo PNI dan Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya menjadi Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Yang ketiga, prestasinya adalah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA, menyusun panitia pemilu yang diketuai oleh Hadi Kusumo. Yang keempat, dalam mengatasi masalah perekonomian, Kabinet Ali meninjau kembali utang pemerintah dan mencadangkan devisa negara. Caranya membatalkan hasil konferensi meja bundar atau KMB. Yang E, Kabinet Burhanuddin Harahap. Program utamanya memberantas korupsi yang didukung oleh rakyat dan TNI. Prestasinya sukses menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955 yang dilaksanakan dalam 2 tahap untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituen. Selanjutnya, F. Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Yang pertama, gabungan antara PNI, Masyumi, dan NU. Yang kedua, program kerjanya meliputi melakukan pembatalan hasil KMB, berjuang mengembalikan Irian Barat ke naungan Indonesia, memulihkan kembali keamanan dan ketertiban, serta pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian, menjalankan hasil keputusan KAA, dan merealisasikan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Yang ketiga, bermacam permasalahan yang timbul, seperti sentimen anti-Tionghoa mulai berkembang biak dalam masyarakat. Timbul kekacauan di beberapa daerah yang merujuk pada gerakan separatisme. Perselisihan antara penguasa Tionghoa dan pengusaha nasional dampak dari pembatalan hasil KMB. Yang keempat, akhir masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II dikarenakan oleh mundurnya sejumlah menteri. Selanjutnya, G. Kabinet Juanda. Yang pertama, asal-usul pembentukan. Keadaan politik dan keamanan Indonesia semakin tidak menentu. Pertentangan antara partai politik semakin parah dan memanas. 2. Dinamakan Kabinet Karya, sebab disusun berdasarkan zakon kabinet. Yang ketiga, programnya antara lain A. Menyusun Dewan Nasional, yakni badan yang bertujuan meneruskan dan menyalurkan aspirasi dari berbagai kekuatan dan partai yang ada dalam masyarakat. B. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. C. Mengusahakan pengembalian Irian Barat. D. Menyelenggarakan proses pembangunan. Dan yang keempat, dalam memimpin sistem pemerintahan, Juanda ditolong oleh Hardi, Ki Haji Idham Khalid, dan J. Leimana. Yang kelima, prestasinya meliputi memutuskan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melewati deklarasi Juanda, mengadakan musyawarah nasional atau MUNAS untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. 3. Sistem kepartaian. Dimulai dengan Presiden Soekarno membangun PNI pada tanggal 23 Agustus 1945, Wakil Presiden yakni Muhammad Hatta menyatakan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 dan terciptalah 10 partai politik yaitu Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, dan PKR. Sistem kepartaian diterapkan adalah sistem multipartai. 4. Pemilu 1955. A. Diselenggarakan dalam 2 tahap, yakni tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk pemilihan anggota DPR atau parlemen.
Tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota konstituante. B. 5 partai terbesar dalam pemilu 1955 adalah PNI, Masyumi, PKI, PSII, dan NU. C. Segi positif yang dapat dipetik yaitu tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, sedikitnya jumlah orang yang tidak memilih atau golput, ada kesadaran berdemokrasi. 5. Kegagalan konstituen dalam menyusun undang-undang. Yang pertama, pada tanggal 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik sebanyak 514 anggota konstituen. B. Tugas Badan Konstituen yakni merumuskan undang-undang yang baru. C. Masalah utama yang harus dihadapi ialah penetapan dasar negara. D. Kegagalan konstituen dikarenakan oleh 1. Adanya perdebatan yang terjadi secara berlarut-larut. 2. Adanya perselisihan yang berlangsung antar partai. 3. Timbulnya desakan untuk kembali pada Undang-Undang 1945. Pada tanggal 30 Mei 1959, konstituen menyelenggarakan pemungutan suara dan hasilnya mayoritas ingin kembali pada Undang-Undang 1945. F. Posisi konstituen terdesak saat Abdul Haris Nasution menyatakan Perpu 040/1959 yang isinya larangan terjadinya kegiatan politik. G. Konstituen dibubarkan pada tanggal 5 Juni 1959 melewati Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. 1. Permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Permasalahan dalam jangka pendek, yakni pemerintah wajib mengurangi jumlah uang yang beredar dan memperbaiki kenaikan biaya hidup, dan permasalahan dalam jangka panjang, yakni pertambahan penduduk yang tak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang relatif rendah. 2. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa liberal. A. Gerakan Benteng yang dikemukakan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Kebijakan ini diawali pada April 1950, yaitu dengan 1. Memberikan pertolongan kepada pengusaha pribumi supaya mereka berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Bantuan tersebut berwujud bimbingan konkret atau bantuan kredit. 2. Mendirikan kewirausahaan pribumi supaya mampu membentengi perekonomian Indonesia yang baru saja merdeka. B. Gunting Syafruddin yang dikemukakan oleh Syafruddin Prawira-Negara. Kebijakan ini diawali pada tanggal 15 Maret 1950 dengan pemotongan nilai uang atau sanering. C. Nasionalisasi The Chavez Bank. Kebijakan yang berlaku adalah perubahan status The Chavez Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. D. Pembentukan Biro Perancang Negara. Biro ini diciptakan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I, di mana biro ini bertugas merancang pembangunan jangka pendek sehingga hasilnya belum bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Biro ini dibentuk sebagai dampak tidak adanya stabilitas atau keseimbangan politik karena masa kabinet yang terlalu singkat menyebabkan penurunan drastis ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. E. Sistem ekonomi Alibaba. 1. Diprakarsai langsung oleh Iskak Cokro Adi Suryo, seorang menteri perekonomian pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I. 2. Kebijakan yang dilaksanakan yaitu mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam berusaha merombak ekonomi kolonial berubah menjadi ekonomi nasional. 3. Langkah yang diambil yaitu mewajibkan pengusaha asing yang beroperasi di Indonesia untuk memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada TKI supaya bisa menduduki jabatan staf, membangun perusahaan negara, menyediakan fasilitas kredit, dan memberikan lisensi untuk perusahaan swasta nasional. Liberalisme masuk ke Indonesia setelah sekularisme masuk ke Indonesia, karena sekularisme merupakan akal liberalisme. Paham-paham ini masuk secara paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah Hindia Belanda.
Prinsip negara sekuler telah ada dalam Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1855 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama. Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.